kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami masih boleh Tuhan bersekolah minggu walaupun belum bisa bertatap muka langsung, walaupun masih di rumah masing-masing, tapi biar tidak mengurangi sukacita kami dalam menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa. Yang percaya katakan amin. Masih semangat adik-adik? Masih ya. Masih bersukaria kan? Masih. Karena masih, dan kita harus selalu bersukaria. Kakak mau undang adik-adik dan semua kakak sekolah minggu di sini nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kakak guru sekolah minggu. Mari siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dan yang paling penting siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online ini. Ibadah Sekolah Minggu HKBP Balaraja. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Untuk yang horong kecil, duduk manis, dengerin kakak cerita ya. Yang horong besar, kakak minta siapkan buku tulis dan pulpen untuk mencatat firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kami semua hadir di dalam acara ibadah virtual ini Bapa. Kami boleh bersukacita, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu yang baru saja kami dendangkan. Kiranya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, bersabdalah di dalam firman-Mu sehingga kami boleh
mengaplikasikannya buat adik-adik sekolah minggu kami. Inilah doa kami, di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita buka Alkitab hari ini dari Injil Matius 27 ayat 27 sampai 31. Dapat adik-adik dari Injil Matius 27 sampai 31. Bacakan dari sini ya, adik-adik mendengarkan dengan baik ya. 27 ayat 27 sampai 31. Perikopnya yang berjudul Yesus diolok-olokkan. Dan serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Berikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Tadi kita sudah baca Matius 27, judulnya Yesus diolok-olokkan. Nah, adik-adik tahu nggak? Yesus diolok-olokkan. Diolok-olokkan, apa artinya? Ngerti nggak adik-adik diolok-olokkan? Maksudnya di sini firman Tuhan, Yesus diolok-olokkan. Ini adik bisa lihat bahwa keadaan yang terjadi, Yesus sedang diolok-olokkan. Apa tuh yang terjadi? Yesus sedang dihina. Perbuatan yang sangat rendah dan tercela. Saat Yesus diolok-olokkan, sebelumnya Yesus itu saat berdoa di Getsemani, di Taman Getsemani, lalu dia ditangkap di hadapan para murid-muridnya. Saat Yesus ditangkap, para pasukan atau serdadu mengelilingi Yesus. Kita bisa lihat apa yang sedang terjadi. Yesus diikat tangannya dan mereka mencela Yesus, menghina Yesus. Nah, kok Yesus dihina? Yesus kan adalah seorang raja. Mengapa Yesus dihina? Mengapa Yesus harus dihina? Kita tidak boleh mengambil contoh yang tidak baik ini ya adik-adik ya. Kalau orang yang hina itu seharusnya adalah orang-orang yang kotor, yang tidak layak. Kok Yesus dihina? Ia kan raja. Bagaimana waktu itu Yesus dihina? Tentunya kita melihat gambar ini, Yesus sangat rendah sekali. Diludahi, dipertontonkan atau dilihat di depan orang banyak, di depan umum. Jadi Yesus dijadikan hinaan, dipukul, yang terakhir disalibkan. Penghinaan ini bukan lagi seperti perlakuan seorang manusia. Kan tidak layak Yesus dihina seperti itu. Waktu Yesus diludahi, dicemooh, dihina orang banyak, tapi Yesus hanya diam. Ia mau menolong kita, ia mau menyelamatkan kita, menanggung atau menggantikan dosa-dosa yang kita perbuat. Tentunya kita bisa lihat dari gambar ini, mana ada yang suka dihina. Tapi Yesus sangat berbeda. Yesus merupakan Raja atas semesta. Yesus merupakan anak Allah. Ia rela dihina. Tuhan rela direndahkan. Tuhan lebih menyayangi kita, lebih menggantikan dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga dia rela menderita.
Apakah itu sudah cukup buat penderitaan Yesus? Belum. Penderitaan yang dialami Kristus sangat mengerikan, melebihi dari segala kekuatan kita, imajinasi kita. Adik-adik bisa lihat, Yesus diberi jubah warna ungu dan mahkota duri. Padahal jubah itu untuk pakaian yang harus dikenakan oleh seorang raja. Pakaian jubah ungu tidak hanya dikenakan oleh seorang raja, tetapi oleh orang kaya, kalangan bangsawan. Coba adik bayangkan itu. Dipakaikan atau dilekatkan di kepalanya mahkota berduri. Pemberian mahkota duri tujuannya adalah untuk menyiksa, mengejek, merendahkan Tuhan Yesus dengan segala penyiksaan yang dibuat pada zaman dahulu. Inilah saatnya kita atau adik-adik beserta kakak-kakak sekolah minggu yang lain, kita semua untuk menghargai pengorbanan Yesus yang telah menderita, yang menerima semua akibat dosa yang tidak bisa digantikan. Maka Yesus telah menebus kita semua. Oleh sebab itu adik-adik, jika mengalami keadaan atau kondisi teman kita sedang diejek atau kita sendiri yang sedang diejek atau dihina, lebih baik kita berdiam diri saja. Dan janganlah kita menjadi orang-orang jahat seperti yang lainnya, yang di sekitar kita. Cukup kita berdiam diri, berdoa kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Nanti akan terlihat kebenaran apa yang diperbuat. Tapi jangan takut juga, karena sekalipun kita menderita, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menanggungnya bagi kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kiranya kami boleh memaknai arti penderitaan-Mu yang Kau alami Bapa. Begitu juga yang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya teladan-Mu Yesus membuat kita tidak lagi mengeluh, tidak mengumpat karena penderitaan hidup yang kita alami. Tapi Yesus tetap akan memberikan waktu yang terindah bagi kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita alami. Buat adik-adik sekolah minggu, kiranya kita patut contoh yang tidak baik ini, bentuklah hati kita untuk menjadi kasih seperti yang Tuhan teladani, walaupun sudah diolok, diejek di depan umum, tapi Tuhan tetap diam dan memberikan yang terbaik buat kita. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah, sudah mendengar firman dengan baik. Sekarang kita menutup ibadah kita angkat lagu pujian kita, lagu tema Guru Sekolah Minggu tahun ini, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan.
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke